Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 wanita yang haram untuk Anda nikahi karena antara Anda dengan dia terjalin hubungan peripean, yaitu Anda menikahi salah satu dari anggota keluarga mereka. Rasulullah SAW suatu hari diisukan akan menikahi putri dari Abu Salamah atau putri dari Ummu Salamah. Berkembang isu di masyarakat, di kalangan para sahabat waktu itu, apalagi di kalangan istri-istri Nabi. Ada isu bahwa Nabi SAW hendak menikahi putrinya Ummu Salamah, sehingga Hafsah mulai timbul rasa cemburu. Dia datang menemui Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau engkau ingin menikah, nikahi saja saudariku, karena saya mendengar isu bahwa engkau hendak menikahi putrinya Ummu Salamah." Maka Nabi SAW menyatakan, "Fa innaha la tahillu li." Anaknya Ummu Salamah itu tidak halal untuk saya nikahi. Kenapa demikian? Nabi memberikan alasan, "Inna law lam takun fi hijri." Andai putrinya Ummu Salamah itu tidak hidup bersamaku, maka dia juga tidak halal untuk aku nikahi. Kenapa? Innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Karena dia juga putri dari saudara sesusuanku, yaitu ardha'atni wa Abu Salamah Thuwaibah. Aku dulu pernah menyusu bersama Abu Salamah, menyusu kepada Thuwaibah, sehingga kami ini statusnya adalah saudara sepersusuan. Kemudian Nabi SAW menyatakan satu pernyataan yang bersifat global. Fala ta'ridna alayya banatikunna wala akhawatikun. Wahai istri-istriku, jangan sekali-kali lagi kalian menawarkan kepadaku untuk menikahi saudari-saudari kalian ataupun putri-putri kalian. Nah, redaksi hadis ini bersifat umum. Fala ta'ridna alayya akhwatikunna wala banatikun. Janganlah kalian tawarkan kepadaku saudari-saudari kalian ataupun putri-putri kalian. Nah, dalam hadis ini Nabi menyatakan putri-putri kalian, tanpa ada penjelasan bahwa putri tersebut selama aku telah menggauli kalian, tidak ada. Bersifat umum. Jangan kalian tawarkan kepada aku saudari kalian ataupun putri kalian. Hadis ini bersifat mutlak. Karena inilah kemudian mayoritas ulama mengatakan anak istri tidak halal dengan catatan selama Anda telah menggauli ibunya. Adapun masalah keberadaan anak tersebut, apakah hidup bersama ayah tirinya ataupun hidup bersama ayah kandungnya, yang lebih rajih adalah sama-sama haram. Karena hadis ini bersifat umum. Fala ta'ridna alayya banatikunna wal akhwatikun. Jangan kalian tawarkan kepada aku putri-putri kalian ataupun saudari-saudari kalian. Ya, ini bersifat umum, sehingga mencakup anak tiri yang hidup bersama ayah tirinya atau hidup bersama ayah kandungnya. Sehingga keberadaan anak tiri hidup bersama Anda ataupun bersama ayah kandungnya bukan menjadi syarat untuk terciptanya atau terwujudnya status mahram. Alias Anda akan menjadi mahram bagi anak tiri Anda dengan catatan bila Anda telah menggauli ibunya. Kemudian yang kedua, poin kedua yang perlu digarisbawahi di sini, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menyatakan min nisaikumul lati dakhaltum bihin, anak-anak tiri dari istri-istri kalian yang telah kalian gauli. Nah, ini telah disepakati di kalangan para ulama bahwa syarat untuk menjadi mahram bagi anak tiri adalah bila Anda telah menggauli ibunya. Ini sepakat. Dengan demikian, bila Anda belum sempat menggauli ibunya karena ibunya keburu meninggal sebelum sempat Anda gauli, atau Anda menceraikan ibunya sebelum digauli, maka boleh bagi Anda untuk kemudian menikahi putri tiri Anda. Itu anak istri Anda yang belum sempat Anda gauli. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kriteria menggauli istri. Kapan seorang istri itu dikatakan telah digauli? Apa batasannya Anda dikatakan telah menggauli istri? Apakah hanya sebatas berhubungan badan saja, yaitu jima,
atau bahkan muqaddimah, semua tindakan yang Anda lakukan untuk terjadinya proses hubungan badan tersebut. Itu misalnya berjumbu rayu, Anda membuka bajunya, Anda menciumnya, atau tindakan-tindakan lain yang tidak halal dilakukan kecuali setelah adanya hubungan nikah. Misalnya berduaan di dalam ruangan, atau yang diistilahkan oleh para ulama fikih dengan irkha'us sutur, itu ketika Anda telah menutup pintu kamar sehingga Anda berada di satu ruangan berduaan saja dengan dia. Jumhur ulama menyatakan bahwa yang dimaksud menggauli istri itu bukan sekedar hubungan badan saja, tetapi mencakup semua muqaddimah, semua tindakan yang biasanya dilakukan sebelum adanya hubungan badan, sehingga mencakup memeluknya dengan nafsu, menciumnya, merabanya, termasuk menutup pintu untuk bisa berada di satu ruangan berdua saja dengan dia. Kenapa demikian? Ada satu kaidah dalam ilmu usul fikih yang melatar belakangi para ulama mengatakan bahwa batasan seseorang dikatakan telah menggauli istri itu ternyata bukan sekedar hubungan seks, hubungan badan saja, tetapi mencakup semua tindakan yang dilakukan atau biasanya menjadi muqaddimah, menjadi amalan yang biasa dilakukan sebelum suami istri itu berhubungan badan. Kenapa demikian? Karena hubungan badan, jima itu sesuatu yang khafi, sesuatu yang tidak bisa dilihat atau tidak boleh dilihat oleh orang, sehingga itu sulit untuk bisa dipastikan. Dan seorang muslim haram hukumnya untuk menceritakan hubungan badan tersebut secara vulgar. Sedangkan hukum dalam Islam itu harus dikaitkan dengan sesuatu yang kasat mata, bisa dibuktikan, bisa diidentifikasi dengan mudah. Karena itulah para ulama kemudian mengaitkan hubungan mahram dengan sesuatu yang kasat mata, mudah diidentifikasi, yaitu apa? Irkha'us sutur. Yaitu selama Anda telah menutup pintu, masuk dalam satu ruangan berduaan saja, maka itu sudah dianggap menggauli, walaupun secara de facto bisa jadi Anda belum sempat berjima dengannya, berhubungan badan dengannya. Tapi sekedar Anda telah menutup pintu, berada dalam satu ruangan, itu sudah dianggap sebagai dukhul, diperlakukan bagikan hubungan badan. Karena itulah tindakan yang bisa diidentifikasi, kemudian dijadikan sebagai batas untuk kemudian kita menyatakan telah terjalin hubungan mahram. Kenapa? Itu madzinah. Ketika Anda sudah sebagai laki-laki normal, istri Anda sebagai wanita yang normal, biasanya kalau sudah berada dalam suatu ruangan, apalagi sebagai pengantin baru, biasanya akan terjadi hubungan badan tersebut, ya. Karena itu maksud dari ayat min nisaikum allati dakhaltum bihin, anak tiri dari istri-istri kalian yang telah kalian gauli, itu bukan sekedar wanita yang sudah dilakukan hubungan badan dengannya, tidak, tapi mencakup semua tindakan yang hanya halal untuk dilakukan oleh suami dan istri, seperti tadi berjumbu rayu, meraba-rabanya, ataupun menutup pintu berada dalam satu ruangan dengannya. Ini wanita kedua yang haram untuk Anda nikahi karena ada hubungan pernikahannya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.